Terima kasih saya ucapkan kepada DPD Kabupaten Bogor ya atas undangannya, kepercayaannya untuk memberikan kesempatan kepada saya sharing terkait mungkin pengalaman ya, bagaimana membuat praktek mandiri yang manajemennya ya untuk bisa maju dan berkembang. Mohon izin saya share screen ya, Pak ya. Silakan Ibu. Baik, sudah terlihat ya. Oke, jelas sekali. Ya, kebetulan peminatan saya, passion saya di perawatan luka stoma dan kontinensia ya. Saya dikenalkan dengan kompetensi ini itu sejak tahun 2006. Ya, 2006 saya dikenalkan dengan keilmuan ini dan buat saya cukup menarik. Kenapa? Karena sebagian besar tindakan keperawatan yang dilakukan itu sifatnya mandiri. Ya, jadi tidak tindakan kolaboratif. Jadi kebetulan salah satu impian almarhum ibu saya bisa praktek gitu. Nah, dari ilmu yang saya pelajari, perawat tuh nggak bisa praktek ya. Waktu itu kan angkatan 2001 ya, saya lulus tahun 2001 dari FIK UI. Belum ada tuh tentang praktek mandiri. Praktek mandiri itu baru muncul di tahun 2010. Jadi saya berpikir gimana bisa bisa praktek gitu, sedangkan perawat itu tidak memiliki kewenangan untuk berpraktek. Jadi kalau kebayang sama almarhum mama ya, itu seperti mantri gitu ya. Jadi punya klinik, kemudian bisa ngasih obat segala macam dengan background sebagai perawat. Nah, akhirnya saya dikenalkan dengan keilmuan ini, dengan kompetensi ini, dan buat saya ini suatu hal yang menarik karena tadi ya kebanyak sekali eh, keilmuan atau kompetensi yang sifatnya mandiri, sampai kemudian ini saya cerita dulu ya sedikit terkait dengan perawatan luka, karena sebetulnya kan banyak kompetensi ataupun eh, apa ya tindakan keperawatan yang bisa kita jadikan sebagai praktek mandiri. Salah satunya adalah perawatan luka. Tadi kalau Bu Des, karena beliau spesialis maternitas, maka prakteknya terkait dengan maternitas. Jadi setelah saya dikenalkan keilmuan ini, kemudian saya dapat tantangan merawat pasien yang kebetulan masih bukan saudara, teman dari suami saya gitu ya. Ibunya kebetulan sakit dan kakinya ada luka harus diamputasi. Tidak mau diamputasi, akhirnya beliau mempercayakan perawatan lukanya di saya dan sembuh ya, sembuh tanpa amputasi. Nah, itu suatu hal yang semakin memotivasi saya untuk lebih dalam lagi mempelajari terkait perawatan luka stoma dan kontinensia ini sampai kemudian 2007 saya diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kursus ya, tadi seperti disampaikan oleh Bu Des, kita itu salah satu hal selain kemauan kita untuk praktek mandiri, kita harus pede. Kenapa? Karena keputusan yang kita berikan ataupun advice yang kita berikan ke pasien dan keluarga itu kita harus pede pada saat mengucapkan. Jadi ini salah satu skill mungkin yang harus Bapak Ibu kuasai ketika nanti mau berpraktek mandiri. Nah, kalau kita mau pede, salah satunya itu kita harus tahu dong, ya kan? Harus tahu nih, misalnya kenapa kok harus ditutup? Nah, barusan nih saya dapat WA dari pasien saya gitu kan, komplain dia. Dia bilang, Bu, katanya lukanya nggak sakit. Kalau dirawat pakai modern dressing, kok ini masih ada sakit? Nah, ini kebetulan pasien baru. Kemudian saya jelaskan, pada kondisi tertentu, memang sakit itu tidak bisa diatasi dengan balutan modern. Contohnya apa? Ya, pada kasus luka yang ada nanahnya, infeksi, pada kasus luka yang gangguan pembuluh darah, dan sebagainya. Intinya adalah ada ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada pasien, sehingga kemudian pasien trust dengan perawatan yang akan kita lakukan. Nah, ini kunci keberhasilan sebetulnya dari teman-teman yang mau berpraktik mandiri. Ya, jadi eh, perlu kita mau praktek apa nih perawatan luka ya harus ikut pelatihannya. Bagaimana cara merawat luka? Bu Desrina mau praktek maternitas harus ikut tuh sekolah spesialis maternitasnya gitu ya. Saat ini maternitas belum ada nih kursusnya.
kursus yang kompetensi ya. Jadi harus ikut S2 dulu baru bisa praktek maternitas. Di perawatan luka nggak perlu S2 Bapak Ibu. Ya cukup mengikuti pelatihan kompetensi baik yang dasar maupun yang advance, baik yang hanya luka ataupun dengan stoma dan kontinensia. Itu sudah bisa berpraktek mandiri kekhususan perawatan luka gitu ya. Oke, jadi begitu sedikit cerita terkait dengan kenapa kok luka gitu, karena nggak semua orang suka dengan keilmuan ini. Bau gitu kan, identiknya gitu ya. Bau, jijik, kotor, dan lain sebagainya. Tapi kok ini menjadi sebuah ranah bisnis ya, dalam tanda petik ranah keilmuan, kompetensi yang menjadi menarik gitu untuk dikembangkan dalam praktek perawatan, ya praktek perawat. Oke, saya sedikit share tentang praktek perawat itu sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Des. Saya ambil poin-poinnya saja. Jadi praktek keperawatan ini adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Ya, kita sudah sepakat nih ya dengan ini, diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Nanti bicaranya beda lagi nih. Tadi Bu Des menjelaskan tentang perawat itu ketika berpraktek dia bisa sebagai self-employee, bisa sebagai posisi manajerial, bisa sebagai posisi edukator, bisa sebagai praktisi, bisa sebagai klinisi, atau bisa sebagai owner. Nah, teman-teman mau memposisikannya di mana? Ini dikembalikan lagi nih ke teman-teman semua ya. Mau memposisikannya sebagai full practitioner, ya, atau mau di manajerialnya, atau mau di apa namanya, di pemilik bahkan gitu ya. Nah, ini kita yang menentukan. Nah, praktek keperawatan itu sendiri bisa dilakukan di Fasiankes ataupun di tempat lain. Tadi di rumah ya, Bu Des sudah cukup menjelaskan banyak sekali caranya. Bisa di Fasiankes Bapak Ibu yang kita pahami yang pertama adalah klinik. Ya, kemudian ada apotik. Apotik itu termasuk Fasiankes ya. Ini belum saya masukin apotik. Kemudian pusat kesehatan masyarakat. Ya, misalnya di puskesmas itu Fasiankes. Kemudian di rumah sakit itu Fasiankes. Di tempat Bapak Ibu praktek mandiri itu bagian dari Fasiankes ya. Bisa di rumahnya dijadikan tempat praktek mandiri atau kita sewa tempat ya. Kalau saya berprinsip dari dulu tidak mau praktek di rumah. Kenapa? Karena saya tidak mau menggabungkan antara jadi kalau praktek di rumah tuh ibaratnya kita nggak bisa istirahat gitu ya. Kita harus selalu standby gitu. Tapi kalau misalnya di tempat lain itu kan ada jadwalnya. Jadi tidak selalu melulu kita 24 jam standby gitu ya. Kalau di rumah kan kesannya kita tuh standby 24 jam. Nah, dari dulu memang saya tidak mau praktek di rumah, sehingga saya selalu mencari tempat, apakah itu di klinik. Ya dulu pertama kali saya bangun itu tahun 2012 di klinik MH Tamrin Jakarta. Itu pertama kali saya di situ tanpa modal. Ya. Jadi waktu itu saya hanya sebetulnya nggak tanpa modal banget ya, tetap aja ada ongkos kita warawiri gitu. Kebetulan saya tinggalnya sudah di Bogor, tapi saya mau buka kliniknya, prakteknya waktu itu di Jakarta. Jadi saya di sana saya mendapatkan kesempatan untuk berpraktek dengan sistem kerjasama, ya sehingga saya tidak perlu modal untuk sewa tempat, ya. Jadi kerjasama bagi hasil. Lalu kemudian saya hanya modalnya hanya menyediakan bahan habis pakainya, ya. Kemudian transport saya mundar mandir, saya nggak digaji. Jadi salah satu yang harus Bapak Ibu siapkan ketika mau berpraktek adalah siap rugi. Kenapa siap rugi? Karena tadi ya, kita praktek udah keluarin ongkos transport, belum tentu ada pasien, ya kan? Nah, kondisi-kondisi ini yang membuat kalau teman-teman nggak siap, ya, ini yang membuat udah semangat bikin praktek mandiri nggak sampai setahun udah tutup. Kenapa? Karena nggak siap dengan, wah ternyata saya harus punya apa namanya, bukan modal sih sebetulnya, karena kalau dibilang modal saya juga modal nggak banyak ya waktu awal baru berdiri. Tapi kepercayaan diri, ya kepercayaan diri selain pada saat komunikasi ke pasien, tapi juga kepercayaan diri dengan nanti ada pasien deh, percaya deh gitu ya. Seperti itu. Kebetulan saya waktu itu sudah resign dari pekerjaan saya di rumah sakit. Jadi saya full time sebagai perawat praktik. Ya, tidak ada
pekerjaan lain. Jadi kebayang Bapak Ibu, saya nggak punya gaji dari tempat lain, jadi saya hanya full praktek mandiri. Jadi apa namanya, komitmen ini diperlukan gitu. Komitmennya maksudnya komitmen bahwa kita siap rugi. Ya, kita siap rugi di awal-awal usaha yang kita bangun. Bahkan nggak cuma di awal ya. Yang namanya kita membangun sebuah usaha, saya yakin ya, apapun itu, nggak cuma praktek merawat, mau buka kafe, mau buka resto, itu pasti ada fase di mana kita rugi. Ya, di awal pasti rugi. Tapi sepanjang jalan, selama kita membangun bisnis itu, pasti ada fase di mana naik turun. Ya, nah ini kita harus siap kondisi-kondisi seperti ini. Oke, nah ini contoh SIPP yang sudah pernah saya bikin sejak tahun 2012 ya. Ini praktek waktu saya di ruko. Jadi saya sewa ruko. Ya, sewa ruko. Jadi di sini jatuhnya praktek perorangan. Ya, saya di situ tidak di Fasiankes, tidak di klinik, tidak di rumah sakit. Ya, kemudian ini kebetulan saya sempat kerjasama sebelum pandemi di rumah sakit. Jadi saya berpraktek di rumah sakit waktu itu di Rumah Sakit Abdul Razak Salemba. Cuma karena terpotong pandemi akhirnya blast gitu ya. Sempat ada beberapa pasien, habis gitu karena pandemi dan lain sebagainya, akhirnya kita tidak lanjutkan lagi. Nah ini yang SIPP saya yang terakhir, yang sekarang. Enggak, ini yang sebelumnya ya, yang tahun 2021. Nah ini di klinik SIPP-nya. Ya, jadi saya mau perlihatkan ke Bapak Ibu, SIPP itu tadi ya, bisa di mana saja, bisa di apotek. Kalau di apotek kebetulan saya belum pernah. Pernah waktu itu di apotek Kimia Farma sempat ya, tapi kemudian nggak saya perpanjang. Nah, jadi kita bisa di mana saja untuk praktek mandiri, tergantung kitanya. Kita mau kerjasama dengan siapa, ya? Atau mau di rumah juga boleh, silahkan. Kalau Bapak Ibu lebih confidence ya, lebih percaya diri di rumah, nggak apa-apa, silahkan di rumah gitu. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu, ya maunya gimana. Nah ini contoh praktek plang ya. Ini kebetulan yang di tempat yang baru nih saya belum sempat pasang ya. Tapi gambarannya seperti ini. Ya, tadi Budes sudah kasih contoh apa namanya, contoh desainnya ya. Nah ini ukurannya 90 kali 60. Kalau kita perawat umum, kita nggak perlu tuliskan ini ya. Tapi kalau kita punya sertifikat apa nih? Perawat tersertifikasi luka stoma continence misalnya, atau tersertifikasi holistic care misalnya, atau apa maternity care misalnya. Nah itu baru kita tampilkan ya. Tentunya yang tersertifikasi di sini yang sertifikat kompetensi ya Bapak Ibu, bukan hanya sertifikat yang kehadiran. Apa sih bedanya antara sertifikat kompetensi dan kehadiran? Tadi sempat ditanyakan ya sama salah satu peserta. Nah, sertifikat kompetensi itu tidak sembarangan dikeluarkan. Jadi dikeluarkan oleh organisasi profesi. Organisasi profesi kita ada PPNI. Nah, PPNI pun tidak bisa sertifikat kompetensi ini dikeluarkan oleh PPNI yang berada di daerah, wilayah, atau komisariat, tapi dikeluarkan oleh DPP ya, dari pusat. Nah, selain dikeluarkan oleh pusat, juga ada rekomendasi dari himpunan seminatan. Ya, contoh kami di Lukastoma itu himpunannya ada namanya Inwokna. Jadi rekomendasi dari Inwokna dikeluarkan, kemudian baru ada sertifikat kompetensi. Penyelenggara bisa siapa saja. Tentunya penyelenggara yang sudah terstandarisasi ya. Nah, penyelenggara ini nanti akan mendapatkan rekomendasi dari Inwokna, kemudian mengajukan sertifikat kompetensinya ke DPP PPNI. Nah, ini harus dipahami karena banyak teman-teman yang dalam tanda petik kurang paham, sehingga yang penting murah, karena memang sertifikat kompetensi cukup mahal ya Bapak Ibu, rata-rata di atas 2,5 juta harganya. Nah, ini memang ibaratnya modal kita nih, ya modal kita untuk bisa kalau pelatihan perawatan luka dasar aja itu range-nya itu antara 2,8 sampai 4 juta. Ini range-nya tergantung dari lokasi biasanya ya, tergantung dari apa namanya? Penyelenggara dan lain sebagainya. Nah, dengan range seperti itu untuk perawatan luka, pengalaman kami ya kebetulan saya menyelenggarakan pelatihan juga itu dari tahun 2011. Teman-teman yang mengikuti pelatihan basic
kalau dia serius ngerawat luka sesudahnya, itu bisa balik modal kurang dari 2 bulan. Ya. Jadi ibaratnya biaya sertifikasi itu bisa balik modal dengan cepat. Kalau kemudian setelah itu ngerawat pasien ya, yang tidak balik modal itu kalau kemudian sertifikatnya nggak dipakai, tidak ngerawat pasien gitu. Tapi ketika kemudian digunakan, itu bisa balik modal. Teman-teman saya yang mengikuti sertifikasi advance, yang biayanya di atas 9 juta, 2-3 minggu, itu bisa tidak hanya balik modal, tapi bahkan bisa sampai punya 2 mobil, punya 1 rumah baru gitu ya. Nah itu semua memang harus kemudian dilakukan gitu loh. Jadi nggak cuma ikut-ikut-ikut tapi nggak dikerjain. Jadi kuncinya adalah komitmen kita setelah pelatihan ini mau serius nggak ngejalaninnya. Ya, jadi nilai biaya mengikuti pelatihan itu sebetulnya kecil dibandingkan nanti kita setelah kemudian kita menjalankan apa yang kita sudah dapatkan. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya membuat ini menjadi konsisten? Ya, alhamdulillah saya sejak 2012 ya punya tempat praktek mandiri di Jakarta, kemudian sempat buka di beberapa tempat, sempat punya beberapa sekitar 6 cabang, tapi kemudian satu-satu close tuh yang lainnya ya. Kenapa? Karena kendala SDM, kendala saya nggak punya sistem, akhirnya saya nggak bisa kontrol gitu kan. Nah, akhirnya baru kemudian di Bogor saya buka lagi. Jadi yang harus diperhatikan pada saat Bapak Ibu mau membuat ini konsisten ya, kembali lagi bertanya ke dalam diri sendiri. Saya mau jadi sebagai praktisinya saja, artinya saya cuma pengen saya ngerjain aja deh misalnya gitu ya. Atau saya pengen punya banyak cabang misalnya, atau saya pengen mengembangkan usahanya itu nggak cuma saya ngerjain perawatan luka aja gitu. Kalau saya sederhana, saya ada batasan umur gitu kan. Kalau saya masih sehat, saya masih bisa pegang pasien. Kalau saya sakit, pasien saya siapa yang megang? Saya nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi kerugian dari self-employee itu ya habis ketika kita nggak bisa kerja, kita nggak ada pemasukan gitu. Sehingga saya membangun tim untuk menjadikan ini bukan hanya sebagai saya self-employee, tapi saya mendevelop sebuah bisnis ya. Bisnis artinya ya mungkin bisnis saya belum sebesar Pak Dadang ya, karena memang beliau mendapatkan investor sehingga pengelolaannya sudah lebih cepat ya bergeraknya. Kalau saya investornya suami saya gitu ya. Investornya suami saya, jadi ya sudah kita menyelenggarakan sekuatnya kita, sekemampuan kita. Tapi alhamdulillah dari 2012 sampai hari ini kita sudah punya 2 ruko ya untuk kita kembangkan di dalam pengembangan usaha yang mau kita besarkan ini. Jadi itu ya kembali lagi, saya mau sebagai apa di sini? Ketika kita mau praktek mandiri, apakah saya cuma pengen punya banyak pasien atau saya mau membangun sebuah bisnis ya? Kalau kita bicara company ya perusahaan, atau saya hanya cuma sebagai ya udah saya praktek aja gitu. Nah, ini harus kita ambil keputusan gitu ya. Karena kalau kita sifatnya cuman, oh udah saya mau praktek sendiri aja, saya nggak perlu tim, saya aja, ya sudah nggak apa-apa, berarti kita developnya ke arah sana. Saya mau bangun tim, nggak mungkin lah saya sendirian, nanti kalau saya sakit gimana? Nah, berarti kita developnya akan berbeda. Atau, oh saya nggak bisa nih kalau cuma tim doang, saya mau bikin sebuah perusahaan, saya mau ngembangin ini menjadi sebuah bisnis misalnya. Oh berarti pengembangannya akan berbeda lagi. Ya, jadi diawali dari keputusan kita dulu, ketika kita mau praktek mandiri, arahnya itu nanti kalau ibaratnya kalau dalam dunia usaha itu kita menentukan visinya mau kemana, visi misinya kemana nih, gitu kan? Mau visi misi yang broad, yang meluas ya, atau yang locally gitu ya. Nah ini yang kita ambil keputusan. Nah setelah itu baru kita bicara nih manajemennya, ya karena kalau nggak jelas visinya, mau manajemen kayak apapun amburadul. Ya, bingung karena mau kemana sih kita arahnya nih, bingung, nggak ada petunjuk jalan. Ibaratnya kita cuman udahlah jalanin aja deh. Nah, tapi mau kemana jalaninnya? Mau ke Pulau Gadung, mau ke puncak,
mau ke kebun raya atau mau kemana gitu. Nggak jelas kan? Tapi ketika kita punya visi yang jelas, ngejalaninnya juga akan lebih, oh iya, kita mau ke puncak. Oke, kalau kita mau ke puncak, berarti saya harus apa nih? Nah, itu harus kita siapkan sesuai dengan visi yang ingin kita capai. Nah, secara umum, manajemennya yang pertama, perawat itu sebetulnya pemberi asuhan, ya kan? Ini yang bisa dikatakan sebagai self-employee tadi. Dia bisa sebagai penyuluh, konselor, atau pengelola pelayanan. Atau bisa sebagai peneliti, pelaksana, atau pelaksana yang sifatnya mandiri atau yang sifatnya kolaboratif. Ya. Nah, prinsipnya kalau lihat dari ini kan, kalau ini berdasarkan undang-undang ya, undang-undang keperawatan. Sebetulnya kebanyakan lebih ke self-employee, artinya kita sebagai praktisi, ya. Tapi kalau poin ketiga, ini pengelola pelayanan, ini kuncinya di sini nih. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pengelola pelayanan? Karena biasanya teman-teman perawat, karena terbiasa menjadi pekerja di rumah sakit, menjadi karyawan, kemudian ketika harus praktek mandiri, harus mengelola pelayanan, ini yang agak bingung. Kenapa? Karena kalau kita bicara pengelolaan pelayanan, itu dimulai dari depan sampai belakang. Depan itu apa? Tempat registrasi, belakang itu apa? Limbah. Itu yang akan kita bicarakan. Sampai waktu itu ada teman ya yang mau praktek mandiri, kenapa nggak jadi? Iya, habis ribet sih ngurusin limbah misalnya. Sebenarnya udah disampaikan caranya sederhana, cuman bikin MOU aja dengan pihak ketiga untuk limbah yang mengelola limbah kita. Nggak perlu kita punya tempat limbah sendiri. Nah, tapi balik lagi karena terbiasa dengan karyawan yang semuanya sudah disediakan, ya kan? Kalau kita di rumah sakit kan semua udah ada tuh ya. Fasilitas sudah ada, farmasi udah ada, kita cuma tinggal kerja aja di situ. Nah, akhirnya ketika mau terjun praktek mandiri, jadi bingung, jadi keder gitu kan, mau mulai dari mana, apa yang harus dilakukan. Ketika ketemu masalah ini kok begini sih, ya udahlah nggak usah lah gitu. Akhirnya mundur. Ya, nah ini yang harus dipahami. Nah, sebagai pemberi asuhan, teman-teman juga harus bisa mengenali mana tindakan yang sifatnya mandiri keperawatan dan mana tindakan yang sifatnya kolaborasi. Ya, apalagi sekarang sudah ada undang-undang keperawatan, di situ jelas apa tindakan yang kolaborasi itu apakah dia bersifat mandat atau sifatnya delegatif. Ya, contoh pasang infus, suntik vitamin, sunat juga itu termasuk tindakan kolaboratif. Sedangkan di mandiri itu ada perawatan luka, stoma, kuku kaki, ya atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Itu mandiri keperawatannya, memandikan pasien, kemudian apalagi ROM, ya mobilisasi dan sebagainya. Nah ini contoh di perawatan luka untuk sertifikasinya ada yang dasar yang dikenal dengan CBWCN, ada yang untuk luka ya. Kemudian untuk yang lanjut ada yang CWCN, yang untuk semuanya ada ITN atau WOCN ya. Kalau COCN ini untuk stoma, ostomi ya stoma. ITN itu untuk luka, stoma dan kontinensia. Nah ini contoh sertifikat keahlian. Jadi sertifikat keahlian nanti Bapak Ibu ada tanda tangan Pak Ketua DPP PPNI dengan Ketua DPP Inwokna. Oke, nah berikutnya sebagai penyuluh konselor klien, ya kegiatannya bisa bersifat individu, keluarga maupun kelompok masyarakat. Contohnya kami dalam memperkenalkan layanan kami, kita ngadain penyuluhan, edukasi, ya, kemudian juga konsultasi yang sifatnya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Jadi tidak selalu kuratif. Ya, ini juga harus menjadi bagian dari program layanan kita. Nah, baru deh kita bicara gimana sih pengelolaannya, gimana sih manajemennya sampai bisa berkembang dan maju gitu ya. Yang pertama tentunya perizinan dan legalitas. Kenapa ini penting? Ibaratnya kita nanti kan mau di sini nih, kita mau marketing dan promosi. Kalau kita mau melakukan marketing promosi, tapi kita nggak punya legalitas yang jelas, perizinan yang jelas, kira-kira pede nggak kita mau jualannya? Nggak ya? Kita akan ketakutan nih jualannya, ibaratnya kita jualan produk kosmetik yang nggak ada izinnya. Nah, itu kan pasti nggak pede. Jadi perizinan dan legalitas ini penting. Lalu sarana dan prasarana,
SDM, dokumentasinya, keuangan, marketing, promosi, dan pengembangan layanan. Ini sebetulnya tadi sudah disebutkan semua di Pak Jajat ya, dari Pak Jajat, kemudian juga Bu Des, ini juga sempat disebutkan. Jadi intinya mengelola ini aja nih, mengelola 7 hal ini dalam mempertahankan kita supaya bisa sustainable usaha yang kita kembangkan ya. Nah ini contoh, tadi Bu Des sudah menjelaskan rinci ya, bagaimana prosedurnya. Ini contoh-contoh aja, tadi yang diminta bikin proposal, ini contoh proposalnya seperti ini. Kemudian untuk limbah ya, limbah itu ini contoh MOU-nya. Ya, saya waktu itu kerjasama dengan PT Jalan Hijau untuk yang di Jakarta. Kalau yang di Bogor kebetulan PT-nya beda lagi. Kemudian setahun itu lumayan bayarnya. Kalau kita di klinik nggak perlu ini ya. Kalau di klinik, di rumah sakit kita nggak perlu ini karena sudah ada sendiri. Tapi kalau ini untuk yang kita praktek di rumah. Ya, kalau kita praktek di rumah atau di ruko yang tidak dibawa Fasiankes, kita harus punya MOU dengan untuk pengelolaan limbah. Nah, ini contoh rekomendasi PPNI dan ini contoh sertifikat kompetensi untuk ITN. Kebetulan kalau ITN ini dia internasional sertifikatnya, jadi selain dari INWOKNA, dulu namanya INETNA ya, INWOKNA dan juga dari WCET ada yang persatuan internasionalnya. Kemudian untuk perizinan Bapak Ibu nanti bisa cek di DPM PTSP. Ya, di setiap kota, kabupaten itu punya DPM PTSP-nya sendiri-sendiri. Biasanya ada sedikit perbedaan persyaratan. Ya, ini persyaratannya saya ambil dari DKI ini ya. Ini formnya, form persyaratan yang mereka minta, penuhi aja Pak. Checklist satu-satu dipenuhi. Oh ribet, ya memang begitu persyaratannya. Jadi kalau mau lolos ya dipenuhi, kalau nggak dipenuhi ya nggak lolos-lolos. Jadi ada teman saya juga nih di Tangerang. Bu, kok susah sih ngajuin ini perizinan di Tangerang ini segala macam. Terus kenapa susahnya? Iya harus ada limbah, harus ada apa lagi tuh banyak. Di DKI bahkan tempat itu dilihat. Jadi jangan salah pilih tempat ya untuk teman-teman kalau yang mau buka praktek di DKI. Karena di DKI itu sudah ada area yang boleh untuk perdagangan, tapi ada yang tidak boleh gitu. Itu ketat banget di DKI. Jadi dia sudah terlanjur sewa tempat, ternyata di area situ nggak bisa buka praktek mandiri. Akhirnya percuma gitu ya. Jadi ini harus difahami peraturan-peraturan ini. Kalau kita tidak penuhi, kita tidak ikuti ya sudah kita tidak akan bisa mendapatkan izin. Jadi sebetulnya permasalahan SIPP nggak keluar itu bukan karena susah pengurusan SIPP-nya, tapi kitanya tidak mau memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah ya atau yang berkewenangan. Nanti bisa dibaca di buku pedoman praktek secara detail, di situ dijelaskan. Ini salah satu penyusunnya juga Bu Des tadi ya. Apa saja yang harus kita siapkan untuk pemenuhan kebutuhan untuk praktek perawat ya. Nah, ini sarana prasarana. Ini contoh yang di Bogor ya. Ini kebetulan saya karena kita pengembangan sudah fase ke pengembangan usaha. Jadi kalau dulu saya praktek mandiri itu lumayan ya, sampai 2000, dari 2012 sampai 2020. Ya, ini tahun 2021 saya buka klinik. Jadi proses praktek mandiri saya itu dari 2012 sampai 2020. Jadi sekitar berapa tahun tuh? 8 tahun ya. 8 tahun saya praktek mandiri. Jadi Bapak Ibu nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Ya, nggak bisa. Jadi 1 tahun itu dalam dunia bisnis, yaitu baru fase kita butuh modal dalam arti saya nggak banyak modal ya, jujur saya nggak punya modal waktu saya berdiri itu, tapi modal saya cuman kepercayaan aja. Saya percaya apa yang saya lakukan ini pasti ada hasilnya itu. Jadi di awal saya buka itu pasien itu sedikit ya, pasien sangat sedikit, sebulan mungkin cuman 2 atau 3 pasien gitu ya. Itu di awal-awal ya. Kemudian ada fase di mana kemudian setelah tahun ketiga, tahun kelima tuh mulai ramai tuh, mulai ramai ya. Terus kemudian terjadi perubahan SDM ya kan. Pokoknya ada sesuatu lah, akhirnya turun lagi. Ramai lagi, turun lagi gitu. Jadi itu proses gitu ya. Jadi itu proses yang harus kita lalui dan ya udah terima aja, acceptance saja gitu. Tapi pada akhirnya pada fase itu kita kemudian akan melihat perkembangannya.
Jadi klinik ini baru saya dirikan di November 2021. Ya, persis ketika pandemi sudah mulai turun. Persis setelah saya habis dirawat karena terkena COVID ya. Jadi waktu COVID lagi yang kasus yang ketiga ya kalau nggak salah ya, jenis yang ketiga itu. Jadi di sini sarana prasarana ada ruang tunggu, ini diminta itu ya persyaratannya ruang tunggu. Nanti kan diminta foto denah tuh, ada diminta denah, diminta foto lokasi. Jadi harus dibangun dulu tuh, harus dibangun dulu kan tempatnya, tempat registrasinya, kemudian ruang tindakannya. Ini ada nurse station. Untuk medical record saya baru punya 1 lemari ini ya, kemudian untuk depo instalasi farmasi, untuk ruang steril ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa semuanya ini dipenuhi, berarti ini memang persyaratan klinik ya. Kalau ini persyaratan klinik. Kalau untuk praktek mandiri nanti paling cuma ruangan ini aja nih. Nah, 1 ruangan ini aja Bapak Ibu, ini sama seperti saya praktek perawat yang di Jakarta ya, cuma 1 ruangan. Di dalam ruangannya dia ada tempat lemari depo. Nah, kemudian yang pasti wastafel harus di dalam ya. Kemudian ada meja konsultasi pasien. Kemudian kalau ada kamar mandi di dalam lebih bagus lagi. Ya, ini cukup 1 ini saja untuk kalau teman-teman praktek perawat. Ya, mau di rumah ataupun mau sewa tempat juga boleh. Yang lain-lain ini sebetulnya hanya pelengkap. Waktu di Jakarta di Setu ya, itu sih diminta juga ya salah satu persyaratan foto ruang tunggu dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya di rumah, ini 1 ruangan ini sebagai ruang tindakan dan ruang depo farmasi, berarti ruang tunggunya foto bagian luar aja. Ya, disediain kursi di situ ruang tunggu. Registrasi sediain aja meja di depan. Ya, jadi tidak perlu harus seperti ini. Tim, SDM Bapak Ibu. SDM-nya mau berapa banyak? Sekali lagi kalau saya pribadi, saya tidak sanggup ya sendiri. Jadi saya bangun tim. Untuk pasien saya menerima tim saya selalu memperkenalkan bahwa kita tim. Bapak, Ibu, saya dengan Nurse Irma, hari ini saya rawat. Saya di sini ada tim. Ya, tim saya ada Mbak Nisa, ada Mas Faisal, ada Mas Arifin. Jadi nanti kita bergantian ya, tergantung jadwalnya. Jadi pasien tuh siap. Ya. Jadi yang dikenal itu moist care-nya, bukan orang yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ya namanya orang pasti kan ada pergantian dan lain sebagainya ya, ada sakit dan lain sebagainya, jadi kita harus menyiapkan kemungkinan itu muncul. Dokumentasi praktek perawat, nah tadi yang disampaikan juga sama Bu Des ya, cuma semenjak sistem terintegrasi yang menggunakan catatan terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya mulai tidak menjadikan itu spesifik ya, tapi saya sampaikan ke teman-teman apa saja yang harus dikaji. Jadi standarnya SOAP ya sama. Tapi pada saat pelatihan kita sudah tahu apa saja yang harus dikaji, apa saja yang harus ditulis di status kita. Nah, semua juga tergantung dari kasusnya. Ya, misalnya luka kronik kita tanganin apa, luka akut apa ya, atau yang lainnya kita punya layanan apa lagi. Nah, karena kita mengacu ke konsep modern dressing, ya, ini juga harus terpahamkan ke pasien bahwa konsep lembab itu yang kita pakai. Jadi jangan cari luka kering, ya, karena kering belum tentu dia sudah sembuh. Yang kita cari lembab. Nah, ini juga harus diedukasi. Ya, konsep seperti ini biasanya kalau di praktek perawat itu akan diminta semacam kayak poster edukasi ya. Contohnya di ruang tunggu ini kan ditempelin edukasi nih ya tadi ya. Nah ini jadi salah satu persyaratan juga nih nanti yang akan dicek dari dinas kesehatan ya atau puskesmas yang akan melakukan kunjungan. Nah kasus-kasus seperti ini disimpan, difoto ya, kita edukasi ke pasien apa yang kita lakukan dalam perawatan lukanya sampai contoh-contoh kasus yang kita tangani sampai sembuh. Ya ini juga salah satu lembar edukasi yang kita berikan ke pasien. Kalau teman-teman belum punya, ada kok yang sudah jadi ya, sudah siap nanti kita gunakan sebagai contohnya begini. Nah, kalau karena bukan kasusnya kita ya, contohnya begini. Nah, kalau ini kasusnya karena kasusnya sendiri ya ini biasanya saya jelaskan ini adalah kasus yang sudah kami tangani sampai sembuh gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga disimpan tuh, didokumentasikan ya, jadikan sebuah semacam portofolio ya apa saja yang ditangani oleh
praktek perawatan kita. Oke, ini contoh-contoh kasus aja sih, saya skip aja ya. Tentunya pada saat kita menjelaskan ke pasien, sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi kalau lukanya luka bakar, jangan dikasih lihat yang begini gitu kan, nanti pasiennya akan serem. Jadi sesuai dengan kondisi lukanya aja. Nah ini contoh ASKEP luka yang kami masukkan ke dalam status pasien ya. Nah ini yang lama sebetulnya. Yang baru di klinik kami menggunakan catatan terintegrasi ya. Ini salah satu contoh formulir konsultasi. Jadi kalau kita perlu konsul, rujuk pasien ya, kita buatkan formnya seperti ini. Biasanya sih udah di komputer ya, kita tinggal print, kita tinggal isi datanya supaya nggak manual. Nah ini contoh catatan terintegrasi yang kebetulan kita ada hospital visit ke salah satu rumah sakit ya. Pasiennya dirawat di rumah sakit, kemudian lukanya kita rawat, di-approve sama manajemen untuk dirawat sama kita, perawatan lukanya, kemudian kita mengisi di status pasiennya, ya, status rumah sakit. Jadi kita mengisi SOP-nya. Nah, yang di klinik sekarang seperti ini, ya, modelnya kita catatan terintegrasi. Stoma juga sama, ya. Jenis layanannya apa nih di stoma? Apa yang kita berikan? Itu harus spesifik gitu, karena perawatan stoma, apa sih perawatan stoma? Orang kan nggak paham. Jadi kita bisa memberikan perawatan sebelum operasi, setelah operasi, ataupun rehabilitasinya. Nah ini contoh ASKEP-nya, kasus yang kita tanganin ya. Oke, lalu keuangan. Nah keuangannya agak ribet. Jadi kadang-kadang, apalagi kalau kita ini tadi Bu Umu ya, perawat itu sangat tertanam dengan budaya pengabdian masyarakat. Jiwa pengabdian ya, bukan budaya, jiwa pengabdian. Jadi agak susah gitu. Saya pun pribadi membutuhkan tim manajemen ya untuk bisa menentukan tarif gitu. Kenapa kok harus ada tarif, Bu? Ya kalau kita mau manajemennya, karena saya pengembangannya bisnis ya, sehingga harus ada tarif. Kalaupun kita mau ada apa istilahnya, dan CSR ya, CSR itu apa sih, kayak kita mau ngasih pengabdian masyarakat gitu, itu nanti ada kita budgetkan gitu kan. Misalnya untuk biasanya tuh untuk pasien-pasien yang BPJS-nya PBI, nah itu saya biasanya gratisin tuh jasanya, cuman bayar obat gitu. Ataupun kita ada promo-promo, program promo diskon dan lain sebagainya. Jadi akan berbeda. Jadi laporan keuangannya rapih gitu. Jadi nggak bisa kita bilang seikhlasnya saja gitu, nggak bisa karena nanti Bapak Ibu akan ada kendala di laporan keuangan. Kecuali Bapak Ibu prinsipnya cuma pengen ya udahlah yang penting saya praktek mandiri ini bisa saya pengabdian dan lain sebagainya itu silahkan ya. Beda kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan ini menjadi sebuah lini usaha. Karena judulnya tadi apa, judul kegiatan webinar kita itu apa Pak? Mensejahterakan? Ya, apa Pak Azhar? Ya Bu, untuk judulnya bagaimana mendirikan praktek mandiri sebagai solusi kesejahteraan perawat Indonesia. Oke, jadi bukan sebagai pengabdian ya Pak, tapi kesejahteraan ya Pak? Ya, untuk mensejahterakan perawat. Ya, jadi kalau kita bicara kesejahteraan, maka Bapak Ibu jangan tabu untuk berbicara tentang uang, berbicara tentang bisnis, berbicara tentang tarif. Kita bicara kesejahteraan loh, beda kalau kita bicara tentang pengabdian masyarakat, kegiatan sosial, itu beda tuh. Ya, saya waktu itu pernah ikut ada salah satu pemilik rumah sakit di Bandung yang baru tapi cukup berkembang rumah sakitnya. Beliau sharing tentang bisnis gitu ya. Kemudian beliau cerita tentang pengalamannya ketemu temannya. Jadi temannya ini punya usaha alat kesehatan. Beliau sebagai CEO di rumah sakit itu sekarang ya menggantikan bapaknya. Beliau bilang gitu kan, waktu ketemu sama teman saya ini, teman saya bilang, udahlah lu teman gua masukin gini gitu. Terus dengan tegas si CEO ini bilang, lu mau bisnis apa mau apa? Nah, kalau bisnis jelas bisnis. Kalau memang urusannya ini beda lagi, jangan disama-samain gitu. Jadi sebagai apa ya?
kita ini harus bisa menempatkan diri ya sebagai individu, harus bisa menempatkan diri. Saya mau apa nih di sini? Makanya tadi visi misi itu penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nggak punya visi misi yang jelas sudah deh amburadul deh ya. Tapi kalau kita punya visi misi yang jelas tuh enak gitu. Di awal-awal saya memulai usaha ini itu saya nggak tegaan gitu sama pasien. Ya, karena emang jiwanya perawat gitu ya. Sampai kemudian tim manajemen yang gimana sih, gimana mau ini nggak tegaan tapi buat beli susu nggak punya duit gitu kan. Jadi mau gimana, jadi maunya gimana nih gitu kan. Akhirnya ditegesin maunya gimana. Ya udah deh, akhirnya memang harus ada tim manajemen yang kemudian menjadikan ini, karena saya praktisi kan, praktisi waktu itu, bukan di manajerialnya. Jadi kemudian tim manajemen yang menentukan harga gitu kan. Oh ya sepakat segini ya harganya. Tapi kasihan gini-gini pasiennya nanti kemahalan. Ini udah ntar gampang kasih diskon. Oke, jadi mainnya di diskon. Ya kita main di diskon. Nah ini harus kita bicarakan. Lalu kita harus mulai berpikir mau manual atau sistem aplikasi. Ini contoh di kami kebetulan di klinik sudah menggunakan sistem aplikasi ya. Mau manual aplikasi. Kalau manual paling enggak Bapak Ibu harus rapih dalam catatan kas keluar masuk. Teman saya banyak dari daerah cerita, Bu, pasien saya ramai, Bu. Tapi kok kalau dihitung duitnya nggak ada ya, Bu ya? Kemana duitnya ya? Kok nggak ada gitu? Laporannya ada nggak? Nggak ada, saya nggak pernah catat. Ya, pakai barang apapun saya nggak pernah catat. Pakai dressing. Dressing tuh kadang kan kita nggak satu bungkus untuk satu pasien ya. Kadang kita cuma pakai setengahnya, pakai seperempatnya gitu. Nah itu tidak tercatat gitu. Jadi pencatatan dalam keuangan itu penting. Ya, tidak hanya dalam aspek legal, tapi dalam keuangan penting. Paling sederhana Bapak Ibu catat kas keluar masuk harian aja. Ya, ini sudah menjadi modal, ya modal usaha. Saya bilang modal usaha, kenapa? Karena Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk ke perbankan, ya bisnisnya kalau pengen besar kemudian masuk ke perbankan, yang ditanya sama perbankan itu adalah laporan keuangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya laporan keuangan kas keluar masuk yang rapih, udah gagal deh, kita nggak akan dapatkan investasi apapun. Ya, tapi kan itu riba. Nah itu bicaranya beda lagi tuh kalau itu ya. Tapi kalau kita bicara mau pengembangan bisnis, pengembangan usaha, kalau kita nggak punya investor, ya investor yang paling gampang untuk kita bisa masuki itu adalah perbankan. Itu investor saya perbankan. Selain suami, perbankan investor saya. Tapi kuncinya tadi di keuangan yang rapi. Kalau kita nggak punya laporan keuangan yang rapi, untuk minjem uang 100 juta aja nggak bisa. Ya, tapi dengan keuangan yang rapi, 1 M itu bisa dikeluarkan, ya pinjaman. Jadi ini kuncinya, ya rapih dalam keuangan. Kemudian marketing promosi, jangan malu Bapak Ibu, ya jangan malu untuk jualan. Biasanya nih kita paling nggak suka dijualin ya, tapi senang belanja. Apalagi ibu-ibu nih, kan kalau perawat ini warganya kebanyakan ibu-ibu ya. Senang belanja gitu, tapi kalau ditawarin tuh nggak mau gitu. Ya, padahal di dalam dunia usaha, bisnis, apapun itu, kunci keberhasilan usaha itu adalah bagaimana kita jago dalam marketing dan promosi. Baik yang sifatnya online maupun offline. Nah, ini contoh brosur ya yang kita punya. Ada brosur, ada sosmed, ada website. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi nggak cuman nungguin pasien duduk aja. Udah buka praktek nih, duduk manis nungguin pasien datang. Ya gimana mau pasiennya tahu ya? Kuncinya adalah kita di promosi dan marketingnya. Lalu setelah itu baru kita mikir nih pengembangan usaha. Nah ini saya pengembangan usaha baru dimulai setelah 10 tahun saya praktek mandiri. Saya mulai berpikir, aduh kayaknya kalau cuma ngandelin praktek mandiri kurang afdol nih. Tadi ya saya mau bangun sebuah usaha. Akhirnya saya mengembangkan klinik Pratama. Ya saya bangun klinik Pratama, di situ udah ada layanan farmasi, udah ada layanan gigi, ada layanan lab ya. Kemudian kita mau kembangkan apa lagi? Ya saya sedang proses buka untuk akupuntur medik ya, ada bekam medis gitu. Teman-teman perawat nih belum ada nih, dari kemarin tuh saya ngajakin, ayo siapa yang mau praktek di sini? Waktu itu udah berapa orang ya saya tawarin, ayo siapa mau praktek di sini silahkan. Mau praktek apa? Mau praktek hipnosis? Ayo silakan. Ya, jadi tinggal kita berkolaborasi aja. Nah, tapi udah saya tawarin tuh belum ada yang kemudian langsung, oke Bu, mana MOU-nya? Belum ada gitu ya.
Nah, mungkin teman-teman yang datang seminar nih, kalau belum punya tempat, kemudian punya keilmuan selain perawatan luka dan stoma, karena perawatan luka stoma udah ada ya. Yang lainnya misalnya mau ada hipnosis, mau ada akupuntur, yang lainnya boleh silakan ya, nanti boleh hubungi saya. Mau praktek di sini gimana caranya? Ya, Insya Allah kita bisa buka layanannya. Lokasi klinik saya di ini di apa? Jalan Baru di Bukit Cimanggu City. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ini tadi ya. Perizinan legalitas, sarana prasarana SDM, nah ini yang harus kita kelola. Tapi yang paling penting pertama tadi ya, visi misinya harus jelas nih. Ya, Bapak Ibu mau apa? Praktek mandirinya arah ke depannya mau bagaimana? Ya, hanya buka warung buat sendiri atau warungnya mau besar atau warungnya mau buka cabang. Nah, ini harus ditentukan dari sekarang ya supaya apa? Supaya nanti enak tuh ngarahin. Jadi kita kan istilahnya gini, dalam hidup itu kita selalu memiliki visi misi, visi 1 tahun, visi 5 tahun, visi 10 tahun, visi 20 tahun. Ya, supaya hidup kita ini ibaratnya jelas. Kalau tujuan akhir semua kita udah tahu ya, akhirat gitu kan. Tapi sebelum sampai ke akhirat mau kemana dulu nih mampirnya kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan visi misi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin yang yang bisa saya sharingkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang luar biasa kita. Narasumber yaitu Bunda Irma dengan materi manajemen praktik mandiri keperawatan agar maju dan berkembang. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Seperti halnya pertama, jika peserta ingin bertanya silakan chat atau raise hand. Kebetulan sudah ada yang ingin bertanya yaitu Ibu Umu Aiman ingin bertanya lagi. Bu Umu Aiman. Langsung aja ya Pak ya. Ya, bertanya langsung. Kalau enggak, Ibu Umu ini ya. saya kenal lama ini Bu Umu Aiman nih. Bu Umu ada? Enggak ada. Assalamualaikum Mbak Irma. Salam, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu ya Bu walaupun lewat Zoom. Iya. Ya Bu Irma punten tadi kan paparannya bagus sekali ya, memotivasi juga mungkin perawat-perawat yang di sini. Terkait dengan klinik MOIS saya ingin tanya. Kan ini kan izinnya tentunya izin klinik ya Bu ya. Ya. Berarti tindakannya itu kolaboratif. Ya. Berarti dalamnya ada dokter. Ya. Gitu. Ya. Itu mungkin bagaimana terkait dengan apa aja yang ada di klinik MOIS itu mungkin tidak hanya apakah ada pelayanan lain, tadi kan sebutnya komplementer belum ada ya. Ya. Dan artian bagaimana pengaturan atau penempatan untuk pasien umum, karena ini kan Pratama ya, klinik Pratama Rawat Jalan, apakah ada ruang-ruang tersendiri yang untuk menerima pasien umum dan untuk periksa pasien yang untuk perawatan luka. Apakah ada pemilahan ruangan? Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umu pertanyaannya. Jadi untuk di Bogor ini memang klinik Pratama Bu, tapi yang di Jakarta itu kita praktek perawat full karena kita sewa sifatnya di klinik masih di MH Tamrin, tapi sekarang sewa bukan lagi bagi hasil. Jadi mereka mintanya yang fix aja deh gitu ya udah. Jadi karena mereka minta fix, jadi kita akhirnya sewa di sana. Kalau untuk yang di klinik yang di Bogor ini kita ada 2 ruangan, ada 3 ruangan di lantai 1. Ruang tindakan, ruang konsultasi dengan ruang gigi, poligigi, ruang lab di atas. Kalau untuk bidan kita jejaring. Jadi kebetulan saya juga lagi proses kerjasama BPJS Bu untuk klinik ini. Nyambung nanti diskusi. Tadi saya sebetulnya mau nyambung juga diskusi, tapi waktunya udah nanti di sesi saya aja saya tambahin gitu ya terkait BPJS. Jadi untuk pelayanannya bagaimana gitu ya? Kalau untuk perawatan luka dan stoma kita jadwal, jadi mainnya di jadwal Bu. Jadwalnya itu Senin sampai Sabtu, ya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Itu untuk perawatan luka. Tapi kalau di luar itu kita masih terima gitu ya.
Maksudnya perawatan luka itu yang ditangani sama tim yang tersertifikasi ya. Tapi kita kan ada perawat umum juga yang standby. Kita ada 2 shift soalnya, shift pagi dan shift sore. Jadi kita buka sampai jam 21 kliniknya. Jadi kalau ada pasien malam tiba-tiba luka datang, kalau mereka bisa tangani, mereka tangani untuk sementara. Habis itu kontrol selanjutnya baru dimasukkan ke dalam jadwal kami. Itu biasanya. Jadi kita nggak tolak pasiennya. Jadi kita bilang, aduh nggak ada perawat ininya, besok aja. Nah, nggak bisa. Jadi tetap ditangani pertolongannya. Setelah itu Bu, kontrol selanjutnya besok misalnya 2 hari lagi ya Bu, di jam ini gitu. Nah itu jadi dimasukin ke jadwal rawat luka kita. Nah itu biasanya kita kerjakan di ruang tindakan. Kemudian untuk ruang konsultasi dokter, itu full konsultasi sih. Teman ruangan itu bisa fleksibel Bu. Ya, jadi kita nggak khususkan, oh ini untuk ruangan luka ya, nggak boleh diganggu-gugat. Nah, ini untuk ruang ini ya nggak. Yang nggak bisa diganggu-gugat poli gigi aja Bu. Karena alatnya kan. Tapi kalau 2 ruangan itu fleksibel. Ya, untuk akupuntur medik, ini baru mulai nanti insya Allah Maret ya, akupuntur medik dengan apa namanya, bekam medik itu sesuai jadwal dokternya bisa kapan? Dokter jadwalnya malam, oke berarti malam ya dok. Jam berapa, hari apa dan jam berapa? Oh berarti itu. Nanti kita bikin tuh jadwalnya dokter. Nah itu kan kalau itu memang dengan perjanjian. Jadi pasien nggak bisa dadakan kalau kayak gitu. Karena nggak ada yang bisa ngerjain kan yang lainnya. Gitu Bu. Jadi kita sesuai jadwal. Nanti kalau misalnya untuk BPJS sendiri kita rencananya opennya di pagi hari. Nah terkait dengan BPJS, nyambung ya Bu dengan pertanyaan tadi ya. Memang betul sekali bahwa di klinik itu kan sifatnya kapitasi ya. Kapitasi itu nilainya cuma 10.000 per pasien. Jadi 10.000 per pasien, pasien tuh gratis. Konsultasi dokter, obat gratis. Bayangin Bu. Kemudian gigi itu jatahnya 2.000. Jadi kalau misalnya klinik nggak punya poli gigi, berarti kapitasinya cuma 8.000 Bu. Gitu. Nah, kalau bidan gimana? Kalau bidan itu dia bukan kapitasi sistemnya, tapi reimburse seperti di rumah sakit. Jadi kalau ada tindakan baru dibayarkan gitu. Kenapa? Karena jumlah intensitasnya kan nggak sebanyak pasien umum. Ya kalau pasien umum kan banyak itu intensitasnya sistemnya sehingga sistemnya kapitasi. Nah, buat klinik BPJS ini kalau kapitasi kurang dari 5.000 pasien sebulan itu rugi Bu. 5.000 kali 10.000 berarti cuma berapa dapat? 5 juta ya? Ya, 5 juta ya. Cuma 5 juta Bu. Bayangin, kita harus mengcover 5.000 pasien. Jadi rugi. Jadi target klinik itu punya kapitasi itu di atas 100.000. Jadi paling tidak di atas 100.000 berarti sekitar berapa sih? 100 juta lah ya sebulan. Nah itu baru tuh makmur tuh klinik ya. Bisa mengelola lah ibaratnya, bisa nutupin biaya operasional. Nah yang kita kejar itu jumlah kapitasinya. Jadi kalau dari kapitasi kemudian dikurangi untuk perawatan luka, habis Bu. Habis kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau mau, ini sebetulnya terkait dengan kenapa kok perawatan luka nggak bisa masuk gitu ya, ataupun praktek perawat ini nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tadi yang Bu Des bilang kita belum bisa diterima, standarisasinya kita tuh belum bisa diterima oleh pimpinan-pimpinan gitu di DPR dan di Kemenkes gitu. Terlalu banyak gitu. Kalau dokter kan jelas konsultasi dokter dengan tindakannya kan udah jelas tuh, itu aja kan tindakannya, obat itu juga gitu kan. Tapi kok perawatan tuh banyak banget gitu, sehingga agak sulit untuk dimasukkan ke kapitasi, bukan kapitasi sih, tapi seperti bidan lah minimal ya, bukan kapitasi kan kalau bidan itu agak sulit, sehingga sampai sekarang tuh nggak gol-gol gitu kan untuk masuk ke BPJS. Jadi PR-nya kita sebetulnya terkait kita perawat praktek ini bisa masuk ke BPJS adalah di merapihkan standarisasinya kita supaya itu bisa masuk ke dalam hitungannya mereka. Ya kayak bidan itu kan sebetulnya pertindakan ya dia kan, tindakan pertolongan persalinan normal kan, ANC, PNC, ini kartus ya. Nah, itu kan simpel ya Bu, cuma beberapa kan? PNC, kartus. Perawat ada berapa Bu coba? Nah itu mungkin yang kemudian
pimpinan pemerintahan kita ini belum sepakat untuk memasukkan tindakan keperawatan di dalam tunjangan BPJS. Ya mungkin ini PR ya Bu, PR besar. Harapannya sih nanti bisa masuk. Kalau misalnya mau dikurangi dari kapitasi, jujur nggak akan ke cover. Ya, dengan jumlah kapitasi yang segitu tuh dokter aja udah teriak-teriak. Saya ngasih dokter cuma 2.500 per pasien BPJS. Bayangin Bu. Ya, dari ini luar biasa sekali memang PR-nya. Tapi karena sifatnya kapitasi ya itu ke cover selama jumlah peserta BPJS-nya di atas 10.000 ya. Ya di atas 10.000. Kalau di bawah 10.000, di bawah 5.000 udah deh. Ya kita nggak bisa apa-apa ya. Minus terus gitu. Jadi itu mungkin terkait BPJS ya Bu. Cukup menjawab ya Bu. Ada lagi tadi yang belum terjawab pertanyaannya? Ya Bu, terkait dengan tadi apa itu kembali lagi ya. Tadi Bu Irma bilang 5.000 cukup untuk 5.000. Tentunya 5.000 peserta. Kalau memang di klinik Bu Irma baru 5.000, tentunya tidak semua 5.000-nya itu berobat semua ya Bu ya. Betul. Mau berobat tidak berobat dapat gitu kan, walaupun 10 ya. kan gitu Ya, dapatnya 50 juta, 5 juta. Oke, mungkin lanjut tadi Bu Irma menyinggung terkait moderator boleh ya. Ini kan boleh. masih terkait ya. Izin dasar Bu Irma. Sebelum Ya. ke izin praktek mandiri atau ke klinik tadi, tentunya ada izin dasar yang harus dipenuhi. Ya, tadi salah satunya tadi Bu Irma bilang ke tempat harus jelas nih punya siapa sih, apakah milik sendiri, sewa menyewa dan sebagainya. Nah ini mungkin di Kabupaten Bogor pengalaman mungkin memang beberapa kita harus bernegosiasi ya beraudensi dengan DPNPTSP. Memang untuk berizin berusaha itu kan bagian dari usaha ya Bu ya. Betul. Itu tentunya harus izinnya jelas, harus punya IMB. Tapi kami tetap masih ini bukan IMB klinik Bu, bukan IMB berusaha atau praktek bidan mandiri atau perawat mandiri, tapi minimal lah izin IMB rumah gitu. Kita masih begitu Bu kalau itu, karena itu ya memudahkan teman-teman untuk berusaha juga gitu. Tapi kembali lagi PTSP juga memang mengakomodir hal tersebut, tapi juga ada beberapa yang memang harus persyaratan. Kalau belum punya IMB pun ada surat pernyataan IMB rumah ya Bu ya. Kalau memang itu, kalau rokok kan udah amal lah IMB rokok. Kalau yang di rumah itu tentunya harus ada surat pernyataan untuk meng-IMB-kan. Supaya kembali lagi sustainabilitas dari usaha teman-teman itu berjalan terus ya. Jangan sampai di tengah-tengah ada Satpol PP dan sebagainya. Itu sih Bu. Ya, itu aja Bu mungkin kaitannya untuk praktek perawat di rumah harus ada IMB ya? Iya, betul, minimal IMB rumah tinggal. Oh iya. Iya, jadi jangan sampai nggak punya IMB sama sekali gitu loh. Betul. Kalau memang sewa menyewa dengan itu ya ada sewa menyewanya, kalau bisa untuk amannya ya one making dengan notaris segitu minimal 5 tahun kita anjurkan begitu Bu. Karena kan izin kan keluar 5 tahun gitu. Betul. Itu yang kita terapkan di kabupaten. Ya Bu, itu mungkin sekedar sharing saja Bu. Iya. Terima kasih. Ya ini kan persyaratan-persyaratan gini kita nggak bisa nolak ya Bu. Artinya memang udah kebijakan, nggak cuma perawatan luka, semua jenis usaha sama perizinannya gitu. Jadi kalau kita mau ngotot-ngototan gitu kan, masa sih harus ini, gimana? Ini kebijakan sudah nasional dan sifatnya bukan hanya untuk perawat praktik. Semuanya, mau buka toko pun kan harus ada IMB juga ya Bu. Gitu. Jadi ini yang harus teman-teman pahami gitu. Jadi jangan dijadikan ini sebagai kendala sehingga nggak bisa bikin SIPP, habisnya harus susah, harus punya IMB loh. Iya, memang IMB harus gitu. Baik, terima kasih Bu Umu. Ya, terima kasih Bu Umu. Kami rasa cukup ya Bu Umu ya. Untuk sekarang pertanyaan kedua, ini ada dari Bapak Tiwa yang raise hand. Silakan Pak Tiwa. Ya, terima kasih. Maaf Pak, saya bukan. Ya, nama saya Dewi Atika, tapi saya itu Dewa, biar singkat aja. Mohon izin, saya tidak menyalakan video karena lagi dalam perjalanan. Selamat siang Bu Irma. Siang Ibu. Iya, terima kasih. Ini materinya sangat menarik sekali, sangat bagus, luar biasa. Salam kenal Bu, saya Dewi. Saya kebetulan kerja di salah satu rumah sakit di Bogor. Tadi sharingnya Bu Irma sangat menginspirasi, ya sangat bagus sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana triknya? Kalau tidak salah tadi ada yang kerjasama dengan rumah sakit ya, klinik mandiri itu. Betul. Ya. Nah ini
yang ingin saya tanyakan pertama terkait regulasi untuk PKS-nya itu seperti apa. Kemudian kita itu kan sekarang memang lebih banyak pasien itu dengan menggunakan asuransi BPJS. Ya. Nah, ini bagaimana pengelolaannya? Sementara kita kan semua kalau di pasien dirawat itu sudah semua diklaim oleh BPJS. Nah, kalau misalnya kita mau kerjasama nih dengan yang klinik mandiri, ini tekniknya seperti apa? Itu. Sementara kan untuk bayarnya kan nanti ya, biasanya belakangan. Gitu. Kemudian yang ketiga, sekarang itu kan sebenarnya perawat itu sudah pada tersertifikasi sebenarnya untuk perawat, untuk skill ya, kompetensinya. Tetapi untuk pembuatan klinik mandiri itu memang masih banyak terkendala dengan aturan-aturan ya Bu. Yeah. Seperti tadi yang disampaikan, regulasi, perizinan, ya tempat segala macam. Nah, ini bagaimana menyikapinya supaya memang teman-teman ini bisa tetap eksis dan survive gitu dalam melaksanakan atau mengembangkan keahliannya. Kemudian yang tak kalah penting sekarang itu kan lagi musim akreditasi nih Bu. Ya. Nah, bagaimana untuk klinik mandiri ini dalam meningkatan mutu ataupun kaitan dengan akreditasi ini? Karena sejauh ini sepertinya baru klinik dokter ya yang akan diakreditasi. Nah, ini bagaimana dengan klinik-klinik mandiri seperti ini? Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, Ibu. Langsung dijawab ya, Pak? Silakan Bu, langsung aja Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Pertama, saya klarifikasi dulu nih. Klinik, jadi praktek mandirinya yang saat ini masih ada saya kelola, itu yang di Jakarta, praktek mandirinya. Kebetulan di sana tim saya yang bertanggung jawab, yang punya SIP-nya. Ya. Karena saya sekarang banyak standby di Bogor, jadi SIP saya pakai di Bogor. Jadi di sana itu sifatnya praktek mandiri yang bekerja sama dengan klinik. Kliniknya di sana kerjasamanya dengan klinik Emma Tamrin ya di Kramat Jati. Kalau yang di Jakarta, yang di Bogor ini kebetulan sudah bukan lagi cuman praktek mandiri, jadi sudah klinik Pratama. Nah kalau kita bicara klinik itu sebetulnya unsurnya itu banyak nakes, nggak cuma satu nakes. Ya. Kalau kita bicara klinik ya, banyak nakes. Ada dokter, ada lab, ada apoteker, ada perawat. Nah, kalau kita bicara praktek mandiri, itu single nakes ya, bisa dia praktek bidan, praktek dokter, atau praktek perawat. Gitu ya. Ini teman-teman harus paham nih. Jadi judulnya tuh beda. Jadi bukan klinik praktek mandiri, bukan ya. Tapi kalau kita bicara klinik, itu banyak nakes. Tapi kalau praktek mandiri, itu satu nakesnya, praktek mandiri dokter, praktek mandiri bidan, atau praktek mandiri perawat. Satu nakes ya. Nah, itu yang pertama yang mau saya klarifikasi. Jadi di klinik kami yang di Bogor itu adalah klinik Pratama. Ya, klinik Pratama di mana perizinannya di situ klinik, bukan praktek mandiri perawat. Tapi kebetulan karena saya punya sertifikasi ITN ya, spesialisasi luka stoma itu, akhirnya SIPP saya itu saya gunakan tidak hanya sebagai perawat praktek umum, tapi sebagai perawat praktik yang khusus di bidang luka stoma dan kontinensia. Nah, sama seperti yang tadi saya tampilkan yang di rumah sakit ya, yang di rumah sakit yang di Jakarta itu, di situ saya di bawah Fasiankes. Jadi nanti perizinannya tuh di DPM PTSP cuma 2, Bu. Praktek mandiri perawat yang sendiri tidak di bawah Fasiankes sama praktek mandiri Fasiankes. Jadi cuma 2 itu tuh. Waktu saya sempat diskusi dengan Ketua DPW DKI PPNI, Pak gimana nih kalau yang praktek mandiri di bawah Fasiankes, kita masuknya kemana nih pengisian formulirnya? Saya tanyakan. Di praktek mandiri atau di praktek Fasiankes? Di Fasiankes, Bu. Jadi statusnya kita di bawah Fasiankes, sama kayak teman-teman kalau bikin SIPP di rumah sakit itu. Ya, SIPP Fasiankes kan pengajuannya ya. Nah, sama, kita juga SIPP Fasiankes. Tapi nanti di situ dijelaskan bahwa kita itu berprakteknya di apa aja nih, perawatan luka dan stoma. Bedanya apa sih nanti jatuhnya? Bedanya tergantung kita nih. Kalau saya seperti di rumah sakit itu misalnya saya nggak digaji, Bu. Jadi saya seperti dokter praktek.
Saya bukan karyawannya full time-nya si rumah sakit gitu. Saya seperti dokter praktek. Tapi dokter prakteknya saya itu seperti dokter praktek spesialis. Kalau dokter praktek spesialis kan dia nggak ada uang duduk ya. Beda dengan dokter praktek umum ya. Iya nggak, Bapak Ibu? Benar nggak saya? Di rumah sakit spesialisnya ada uang duduk nggak? Di poli spesialis? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada uang duduk itu biasanya cuma untuk klinik dokter umum. Ya, yang dokter umumnya. Yang kalau di rumah sakit mereka sistemnya bukan lagi uang duduk, tapi gaji. Tapi kalau di klinik itu sistemnya uang duduk. Tapi spesialis tuh nggak ada yang dikasih uang duduk. Jadi seperti itulah kita. Kalau kita mau berpraktek di Fasiankes rumah sakit. Ya, contoh misalnya Bu Dewi, saya mau dong saya punya skill nih. Ya, misalnya skill saya perawatan luka, saya udah sertifikat. Saya punya pasien gitu. Tapi saya nggak mau itu diambil full oleh rumah sakit. Lalu gimana? Ya udah, ngajuin aja proposal ke rumah sakit. Boleh nggak? Saya praktek mandiri di luar jam kerja saya. Jadi misalnya ibu dinasnya selalu pagi, ya kan, dinas shift pagi sampai jam 2. Saya praktek mulainya jam 3 sampai jam 21 misalnya. Tapi sistemnya bukan uang duduk, Bu, bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Samain aja sama dokter. Dokter berapa sih? 60-40, ya udah samain. 70-30, ya udah samain. Gitu. Ya, nah ini yang teman-teman harus pahami. Jadi jangan bilang gini, saya punya skill. Masa saya perawatan luka saya nggak dibayar? Lah kamu kan digaji di situ. Kebayang nggak teman-teman? Kalau mau dibayar skillnya, jangan di jam kerja dong, karena job desk-nya kan jelas. Dia sebagai perawat pelaksana, MOU-nya. Terus tiba-tiba mau praktek perawat luka. Perawat luka di jam dinas, ngerjain pasien A, pasien B, pasien C di jam dinas. Ya marah dong rumah sakit, manajemen, ya enggak? Jadi kalau mau mengerjakan rawat luka yang dibayar di luar gaji, maka kerjakan di luar jam dinas. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Nah ini yang disebut dengan mandiri di Fasiankes rumah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya mau di Fasiankes mandiri, ya itu tadi sistemnya bagi hasil aja. Jangan minta digaji. Nggak beda. Ya. Orang praktek itu dengan orang digaji beda. Sekali lagi, yang namanya praktek mandiri, self-employee. Sistemnya bukan digaji dia. Sesuai dengan pasien dia, pembayarannya. Nah, ini yang harus difahami sama teman-teman. Begitu. Sehingga pada saat kita mengajukan ke manajemen, ya untuk bekerja sama seperti itu tuh enak, jelas, fair gitu kan. Fair, saya kerjanya di luar jam dinas. Tapi kalau saya kerjakan di dalam jam dinas, jatuhnya bukan lagi sebagai praktek mandiri kan, gitu. Ya mungkin itu pertanyaan pertama, kedua ya. Tadi pertanyaan selanjutnya apa ya Pak? Saya lupa tadi, saya belum catat. Bu Dewi. Bu Dewi ada? Masih ingat nggak Bu pertanyaan ketiga dan keempat Bu? Ya Bu, yang kaitan dengan akreditasi nih Bu. Oh iya, akreditasi. Akreditasi. Ya sama teman-teman yang punya skill itu tadi udah Ibu jawab sih kaitan dengan apa? Ya berarti kan kita harus pendekatan lagi dengan pimpinan rumah sakit ya, jika memang di rumah sakit. Karena sejauh ini memang belum ada gitu. Ya. Iya. Biasanya bikin proposal Bu, bikin presentasi penjelasannya, jadi lebih enak. Kalau untuk ke rumah sakit ya, mau ngajuin kerjasamanya. Kalau untuk akreditasi, bagaimana? Betul Bu, klinik aja tahun depan, 2024, klinik itu harus terakreditasi. Puskesmas sekarang udah mulai ya akreditasi ya. Klinik 2024, jadi 2023 ini masih dikasih kelonggaran sama BPJS. Jadi kalau 2024 belum proses akreditasi, mereka nggak bisa kerjasama. Nah bagaimana? Ya dipenuhi persyaratannya Bu, sesuai dengan itu. Kita sudah siapkan akreditasinya. Kalau untuk perawatnya gimana? Sebetulnya kalau untuk perawat kan sertifikat juga salah satu ya. Misalnya punya skill perawatan luka. Kan yang ditanya itu mana sertifikatnya gitu kan? Oh iya, ini ada sertifikatnya. Punya skill apa lagi? Punya skill misalnya HD misalnya. Mana sertifikatnya? Nah, itu kan bagian dari proses akreditasi. Sebetulnya tinggal dipenuhi aja Bu, sesuai dengan persyaratannya yang diminta apa aja. Gitu sih kalau akreditasi. Karena kalau udah kebijakan kita agak susah sih ya bermain di situ. Maksudnya kalau nggak dipenuhi ya sudah, tidak memenuhi kualifikasi gitu.
Simpelnya begitu aja mereka tuh. Begitu mungkin Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Ya, terima kasih Bu Irma, sangat jelas sekali dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan perawat Kabupaten Bogor khususnya ya, semakin sejahtera, semakin maju, semakin Amin. kompetensinya semakin terus meningkat. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama Ibu Dewi. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Pak Taharudin. Ini tentang limbah, Ibu. Kita bisa bekerja sama dengan pengelola limbah, tetapi biasanya pengambilan tidak setiap hari. Betul. Ada batas minimal pengambilan Sebulan setoran. sekali. Mohon maaf jika salah. Apalagi untuk pemula, bagaimana pengelolaan limbah untuk pemula? Apakah menyediakan tempat penampungan limbah sementara? Ya, langsung jawab ya Pak. Langsung aja Bu. Biasa, betul sekali untuk MOU dengan limbah pihak ketiga itu mereka biasanya ngambil sebulan sekali. Dan mereka ada batasan kilo. Jadi kalau sudah lebih dari kilo maksimal tuh kalau nggak salah sekitar 25 ya kalau yang sekarang nih yang MOU saya yang baru ini 25 kilo. Jadi kalau lebih dari 25 kilo nanti akan mereka timbang per kilonya berapa. Bagaimana pengelolaan limbahnya sampai nunggu 1 bulan tuh biasanya kan saya kebetulan nih perawatan luka ya jadi agak jorok gitu kan. Kalau kita penanganan limbahnya nggak benar udah baunya kemana-mana, belatung di mana-mana gitu ya. Jadi saya selalu mensiasati dalam perawatan luka, limbahnya itu nggak langsung, jadi gini, misalnya teman-teman cuci luka gitu kan, cuci luka di baskom, di kaki nih misal lukanya di baskom, kemudian kasanya nempel, disiram itu semuanya, akhirnya kan kasanya basah gitu kan, terus kemudian ada di dalam baskom. Nah ini kan kita harus tangani nih limbahnya gimana. Pertama, kalau kita membuat kasa basah seperti itu memperberat kilogram limbahnya. Jadi kalau saya karena modern dressing ya, jadi kan harusnya tidak nempel gitu. Kalaupun sampai nempel, saya angkat sampai lapisan yang paling, jadi kan biasanya kasa ada berapa lapis tuh ya. Ada 4 misalnya, ada 4 lapis. Jadi lapisan pertama saya buka, saya buang, saya biarkan kering lapisan pertama. Lapisan kedua biarkan kering. Sampai yang nempel ke luka baru saya basahin. Dan itu pun saya peres. Langsung saya taruh plastik tempat sampah. Nah, plastik tempat sampah ini pun saya pisahkan nih. Jadi sebelum masuk ke sampah medis, di tempat sampah medis, saya tampung dulu di plastik sampah sementara. Ini bebas lah warnanya, mau warna merah, putih, kuning, terserah. Kalau saya sih plastik kresek kecil, warnanya putih yang enteng, yang tipis gitu ya. Untuk apa? Menampung dulu tuh di situ. Nah setelah itu saya ikat, baru saya buang ke sampah medis. Pertama, bau nggak kemana-mana ini. Ya, jadi terkunci tuh di situ. Kemudian yang kedua, timbangan juga tidak memberatkan. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan limbah. Setelah masuk ke dalam sampah medis yang kuning, ya kemudian kalau udah penuh baru kita tutup, kita masukin ke penampungan sampah sementara. Saya beli tempat sampah yang ukurannya besar, yang harganya itu hampir 1 juta buat tempat sampah doang. Ya, yang gede itu loh yang warna hijau. Kayak di rumah sakit ada kan ya yang warna hijau, kuning gitu kan, ya ada rodanya, itu situ. Tergantung kita nih kapasitas kita sehari itu berapa misalnya. Kalau memang butuh yang besar banget. Kemudian kita taruh di situ ya. Untuk benda tajam itu tetap ada box khusus untuk benda tajam ya. Jadi nggak pakai lagi dirigen ya. Selain berat, dirigen kan juga dia tidak safety ya. Itu mungkin untuk pengelolaan limbah, Pak. Baik Bu, terima kasih. Boleh izin Bu, terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Rifki Al-Fatih. Ini bagaimana cara meningkatkan kepercayaan pasien dengan adanya praktek mandiri keperawatan yang porsi dan ranahnya hanya sebatas kompetensi kita sebagai perawat. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu tentang delegasi keperawatan? Terima kasih. Ya, bagaimana caranya? Pertama adalah kita harus profesional. Ya, ketika perawat praktek itu harus profesional. Macak dokter lah ibaratnya begitu ya. Gimana sih dok? Sekarang kita bayangin kita jadi pasien, kemudian kita ketemu dokter. Kita suka dengan dokter yang kayak apa? Mas Azhar suka dengan dokter yang kayak apa? Yang ramah dong. Yang ramah. Oke, terus apa lagi? Yang suka senyum. Suka senyum, ramah sama aja dong. Apalagi? Selain itu apa lagi?
apa ya, terampil, interaktif, interaktif, pinter, cerdas, ya enggak? Komunikasinya baik, ngerti apa yang diomongin. Nah, seperti itulah kita harus menjadi karakter yang kita bangun tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau mau perawat mau praktek pasiennya trust dengan kita, ya kita harus ngerti kenapa kalau pasiennya nanya kenapa lukanya ditutup, bukannya ditutup tambah bonyok. Kalau kita nggak punya pengetahuannya, jawaban kita apa kira-kira? Iya ya, kenapa ya? Saya juga bingung Pak kenapa. Nah, kan jadi pasiennya gimana sih nih? Masa nggak ngerti? Nah, kayak gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman tinggal di perkotaan, pasiennya itu cerdas banget. Sebetulnya teman-teman beruntung kalau tinggal di pedesaan. Kalau di pedesaan itu orang tuh yang penting sembuh, terserah mau diapain, berapa biayanya saya bayar, sampai jual tanah, sampai jual apa gitu kan. Yang jual kambing, jual sapi, yang penting sembuh. Itu di pedesaan tuh kayak gitu. Tapi kalau perkotaan nggak bisa Bapak Ibu. Cerewet, bawel kalau orang-orang di perkotaan itu ya. Banyak nanya, banyak pengen tahunya segala macam. Nah, kita harus prepare, kita harus siap kalau kita ketemu dengan pasien karakteristik yang seperti itu gitu. Jadi cara itu adalah cara untuk membangun start. Kemudian kita banggalah dengan kita. Kalau saya sudah mulai membiasakan memperkenalkan diri, nama saya Nurse Irma, bukan dokter. Kayak kemarin tuh saya pasien baru gitu kan. Iya dok, silakan dok. Ini pasiennya gini-gini. Saya bukan dokter, saya perawat. Ibu panggil saya Nurse Irma aja ya gitu. Jadi itu dikenalkan ya. Oh perawat ya, iya. Tapi saya punya sertifikat khusus perawatan luka. Jadi nanti luka-lukanya kita tangani dengan perawat yang sudah terlatih dan juga kompetensi di situ. Jadi dijelasin tuh supaya perawat aware. Kebetulan pasien saya kebetulan di kompleknya kan di perumahan ini kan cukup menengah ke atas ya, jadi cukup kritis lah ya pasien-pasiennya itu. Jadi sampai mereka tuh ada yang dirawat di RSCM ya, pavilion, kemudian sampai ketemu saya itu udah tahu tuh dia. Iya nurse, silakan nurse, sudah tahu tuh. Ya, jadi nggak dipanggil dokter, nurse. Oh, ini berarti dia sudah terpapar nih dengan nurse. Jadi kalau teman-teman sudah mulai melatih berbicara nurse bukan dokter ke masyarakat, itu orang akan mulai mengenal, oh kalau ke perawat itu nurse. Ya. Terus kalau yang belum nurse gimana? Nurse di sini kan nurse bahasa Inggris, Bapak Ibu, bukan nurse apa? Profesi, ya. Tapi yang dimaksud nurse di sini adalah nurse berbahasa Inggris. Jadi walaupun Bapak Ibu lulusan D3, biasakan aja dipanggil nurse. Nanti lama-lama akan termotivasi, oh kayaknya nggak enak nih kalau nggak ikut S1 gitu kan. Lama-lama akan termotivasi sendiri. Tapi memperkenalkan ke masyarakat bahwa kita tuh perawat. Nurse itu kan artinya perawat. Jadi itu yang salah satu cara kita untuk bisa eksis di masyarakat. Ya, kita punya keilmuannya, kita bukan sekedar katanya harus ditutup Bu, jadi saya tutup ya lukanya misalnya. Katanya harus dicuci Bu, jadi saya cuci ya lukanya. Nah itu kan kebiasaan kita dulu tuh, ya kan katanya si dokter, katanya senior harus diginiin, jadi kita ikutin. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita nggak akan bilang katanya. Berdasarkan literatur, berdasarkan evidence base, nah itu akan bicaranya seperti itu, yang akan berbeda. Oke, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Tentang tindakan delegasi, Bu. Oh ya, tindakan delegatif kita dilakukan. Ya, jadi kayak misalnya ada suntik vitamin aja misalnya ya. Kita ada layanan suntik vitamin. Itu di situ di paket layanan suntik vitamin kita itu salah satunya adalah konsultasi dokter. Jadi suntik vitamin dilakukan nih sama perawat. Ya, tapi di dalam paket layanan itu termasuk konsultasi dokter di dalamnya. Kita kasih dokternya fee untuk konsultasi. Kita juga konsulin ke dokternya, dok, ini ada pasien mau suntik vitamin gini. Oke, nanti biasanya dokter tanya TTV-nya kan, TTV-nya gimana, gini. Oke, udah suntik vitamin gitu. Jadi dilakukan. Jadi kalau memang itu tindakannya yang bukan mandiri keperawatan, maka konsultasikan ke dokter. Nah, untuk obat, pemberian obat, teman-teman nih salah satu yang belum terekspos nih ya. Sebetulnya perawat praktek boleh loh memberikan obat-obatan terbatas. Ya, coba ada Pak Jajat nggak? Tanyain deh Pak Jajat. Ya, nanti boleh didiskusi ini. Obat-obatan terbatas itu ada Pak Jajat ya? Nggak ada. Ya, nanti bisa ditanyakan. Masih berlaku nggak sih? Seingat saya masih berlaku tuh. Ya, obat bebas terbatas Pak Jajat masih boleh kan perawat nggak sih ya Pak? Siap, boleh Ibu.
Nah, jadi teman-teman nggak usah takut. Kita tinggal list aja tuh obat bebas terbatas apa saja yang boleh kita kasih, itu aja yang kita pakai. Ya, jadi sebetulnya apa ya? Kita nggak usah mempersulit diri sendiri lah gitu ya. Kita yang penting tahu batasan wilayah kita, batasan kerja kita itu oke. Obat bebas terbatas tuh boleh loh, di undang-undang udah ada bahwa perawat boleh memberikan obat bebas terbatas ya. Nah, kemudian kalau tindakan tadi udah tahu itu suntik, udah tahu itu sunat, bukan kewenangan full perawat, ya harus ada dokternya dong, gitu kan. Kita bilang, dok, ini mau delegatif atau mau mandat, itu kan tergantung, ya, delegatif atau mandat. Nah, itu bisa dikeluarkan oleh pimpinannya, ya, atau bisa diinstruksikan di dalam status pasiennya dulu sementara misalnya. Oke, saya delegasi untuk suntik NaCl misalnya, ya, di infus NaCl misalnya gitu. Begitu. Jadi tetap kita lakukan ya batasan-batasannya. Pak, bedanya mandat dengan delegatif apa, Pak? Saya suka lupa nih. Pak Jajat. Bedanya mandat dengan delegatif apa, Pak? Kalau mandat, saya numpang nih. Iya, nggak apa-apa. Kalau mandat itu pelimpahan kewenangan tidak disertai tanggung jawab, Ibu. Oke. Kalau delegasi itu pelimpahan kewenangan berikut tanggung jawabnya. Kalau sunat masuk kemana, Pak? Gimana? Sunat. Kemarin bisa dua-duanya ya? Itu multi persepsi kalau sunat ya, tetapi idealnya ada delegasi lah. Iya. Delegasi dari medis ke perawat. Walaupun tadi kalau mandat tadi tidak ada tanggung jawab ya, Pak ya? Tanggung jawabnya masih di pemberi wewenang. Iya, masih di dokter ya kalau mandat ya. Kalau delegatif itu sudah full tanggung jawabnya yang melakukan ya, Pak. Ya. Sebetulnya tindakan semuanya bisa dua-duanya tergantung kita gitu ya. Bisa mandat, bisa delegatif. Masang infus, suntik, injeksi, kemudian apa lagi tuh? Tindakan yang sifatnya invasif lah ya, yang memang kewenangan dokter bukan kewenangan kita harus pastikan itu delegatif atau mandat gitu. Oke, mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Kami rasa cukup ya, sungguh luar biasa untuk pertemuan kali ini. Sebelum menutup, kami mohon Ibu untuk memberikan closing statement Bu. Oke, baik. Jadi teman-teman dalam berpraktik mandiri, sekali lagi ditentuin deh visi misinya apa, mau ngapain gitu ya. Mau ngapain nih ke depannya? Apakah hanya pengen sebagai praktisi ya, yang banyak pasiennya, atau mau mengembangkan sebuah usaha yang bisa dikembangkan, bisa menjadi pendapatan yang tidak hanya sekedar ada kita doang gitu ya, yang kita bisa tinggalkan, atau mau bercabang gitu ya, banyak tempat. Nah, ini harus kita tentukan visi misinya ya. Dan yang paling penting pada saat satu lagi sih sebetulnya untuk teman-teman yang melaksanakan home care, nah ini juga harus hati-hati. Home care ini kan juga nggak jelas nih statusnya ya, apakah dia SIPP-nya di mana nih? Apakah SIPP rumah sakit atau SIPP mandiri? Jadi kalau teman-teman yang melakukan home care tapi belum jelas SIPP-nya, harus sudah mulai hati-hati apakah itu mau di bawah rumah sakit atau mau SIPP mandiri. Dan ini harus dipastikan ya, karena semakin lama ketika kita sudah mulai mengeksistensikan peran perawat, masyarakat sudah aware gitu ya, sudah ngeh dengan perawat praktek dan lain sebagainya, ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang nanti bisa menjadi masalah dalam hukum ya. Mungkin itu saja, tapi jangan patah semangat ya. Intinya tidak bisa dinilai hanya dalam 1-2 tahun ya, tapi teman-teman bisa survive lebih dari 5 tahun, itu sudah luar biasa ya. Yang penting survive dulu aja. Apalagi kalau modalnya sekedarnya saja ya, beda dengan kalau kita punya investor. Kalau punya investor 3 tahun harus sudah balik modal ya. Tapi kalau kita investornya diri kita sendiri ya, yang penting bisa survive, bisa buat kehidupan sehari-hari, bisa buat nambah uang sekolah anak-anak ya, bisa buat beli motor baru, mobil baru, itu udah alhamdulillah ya. Itu yang tadi visi misinya yang kita tentuin sendiri. Itu aja mungkin, terima kasih ya.
Atas kesempatannya terima kasih kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.